sedih, panik, kecewa, frustasi, putus asa. Aku merasa akhir-akhir ini waktu berjalan sangat lambat. Ketakutan menghantui pikiranku, bahkan merasuk sampai ke seluruh tulang-tulangku. Kekhawatiranku menjadi bagian dari nafasku. Kapankah semua ini akan berakhir? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dapatkah aku berharap kepada manusia? Apakah mereka tidak akan mengecewakanku lagi? Entahlah. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Sesungguhnya Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan adalah penjagaku, naunganku, dan gunung batuku. Bahkan matahari pun tidak akan menyakiti aku pada waktu siang. Begitu pula dengan bulan dan bintang pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Puji Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita boleh bertemu kembali, bertemu bersama-sama, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami yang mau bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami, di mana kami akan beribadah, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sekalipun kami dalam masih situasi seperti ini, kami tidak langsung bertatap muka, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan dan melayakan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami bersyukur dan siap memberikan terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kita angkat suara kita dan menyatukan setiap hati untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, kita mau mencari wajah-Nya sendiri. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Dan kami mau lebih lagi hampiri tahta-Mu Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu, tapi karena hati-Mu. Sama-sama kita katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya Tuhan, takkan pernah kekurangan aku, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu
belajar dan mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Ketika kami datang kepadamu bukan karena kebutuhan kami, bukan karena mujizat-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami, tetapi sesungguhnya karena cinta-Mu dan karena hati-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami mau terus katakan dengan iman kami Tuhan, kami percaya. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Bapa. Selalu ada, tak pernah berubah. Kami percaya mujizat-Mu selalu ada dan tidak pernah berubah. Namun sesungguhnya di balik semuanya itu Tuhan, kami jujur mengatakan di hadapan-Mu bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami memerlukan kekuatan-Mu untuk menopang setiap kami. Ku percaya. Takkan pernah kekurangan aku. Aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Mari dengan segenap hati kita Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan menjadi indah, segalanya akan menjadi indah. Kami percaya Tuhan, segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang membuat segalanya indah pada waktu. Haleluya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sediakan hati dan kita minta bimbingannya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami buat kasih anugerah-Mu atas hidup kami yang dengan setia pelihara kami dari hari ke hari. Oleh kasih anugerah Tuhan itulah kami dihimpunkan di hadapan Tuhan pada pagi ini. Dan saatnya tiba kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengertian-pengertian yang daripada-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami bacakan dan kemudian merenungkannya benar-benar menjadi berkat buat kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala yang sia-sia Tuhan Engkau jauhkan dan berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi ini berbicara tentang bekerja menurut waktu Tuhan. Bekerja menurut waktu Tuhan. Saudara-saudara, ya, kapan hidup itu bernilai di hadapan Tuhan? Kapan hidup seseorang itu berarti di hadapan Tuhan? Kapan hidup seseorang itu bermakna di hadapan Tuhan? Ada banyak orang-orang yang terkenal. Ada banyak orang-orang yang termasyhur. Ada banyak orang-orang kaya. Apakah dengan kemasyhuran dan kekayaan yang mereka miliki membuat hidup mereka menjadi begitu bernilai dan bermakna di hadapan Tuhan? Bill Gates misalnya, orang terkaya di dunia. Atau Alibaba Group, pengusaha dari Cina, yang juga punya kekayaan yang luar biasa. Orang-orang yang demikian, apakah mereka punya hidup begitu bernilai dan berarti di hadapan Tuhan? Kapankah hidup seseorang dikatakan hidup itu bernilai di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, hidup seseorang baru dikatakan bernilai di hadapan Tuhan kalau hidup orang itu dikaitkan dengan pribadi Kristus dan rencana kekalnya. Sekali lagi, seseorang baru hidupnya dikatakan bernilai di hadapan Tuhan kalau hidup orang itu dikaitkan dengan pribadi Kristus dan rencana kekalnya. Tanpa dikaitkan dengan rencana Kristus dan juga pribadinya, siapapun dia, bagaimanapun kaya dan kemasyhurannya, hidup tetaplah tidak bernilai di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita pernah nonton film Rambo yang dibentangi oleh Sylvester. Khususnya Rambo 1. Film Rambo 1 itu lokasi syutingnya di hutan Kanada. Dan ketika syutingan dilakukan di hutan Kanada, di sana tidak hujan, tetapi suhunya sangat dingin, bahkan sampai 0 derajat. Menjadi kesulitan bagi para artis dalam syutingan film Rambo 1, khususnya bagi Sylvester. Nah, di hutan itu mereka temukan sebuah trek yang tersimpan kurang lebih 20 tahun. Dan di trek itu dibungkus dengan terpal yang bertahun-tahun ada di hutan. Nah, untuk menghadapi atau mengatasi kondisi dinginnya cuaca di hutan itu, lalu Sylvester itu menggunting terpal dari trek itu, kemudian membuat jaket untuk menutupi badannya supaya bisa syuting film dengan kondisi suhu yang demikian dingin. Setelah selesai syuting film Rambo 1, kembalilah semua kru ke Amerika. Dan setelah sampai di Amerika, jaket yang digunakan Sylvester yang diambil dari terpal yang menutupi trek itu kemudian dijual atau dilelang. Dan harga jualnya pada waktu itu berharga $60.000 Amerika atau seharga 900 juta rupiah.
Saudara, jaket terpal yang begitu buruk ditimpan di hutan. Tapi ketika dipergunakan oleh Sylvester, kemudian digunakan menjadi jaket, nilainya menjadi begitu luar biasa tingginya. Sehingga bahkan melebihi harga trek itu sendiri, yang berharga hampir 1 miliar dolar rupiah. Barang yang tidak berguna di tangan yang tepat menjadi bernilai dan bahkan berharga tinggi. Kalau kita perhatikan bacaan kita pada pagi hari, orang yang buta sejak lahirnya, selama ia hidup di pinggir jalan, apakah orang memperhatikannya? Sama sekali tidak. Bahkan pemuka-pemuka agama pun tidak pernah mempedulikannya. Tetapi ketika orang yang demikian, yang dianggap tidak berarti di tengah-tengah masyarakat, ketika bersentuhan dengan tangan Tuhan Yesus, ketika bersentuhan dengan karya Allah, maka hidupnya berubah. Dan ketika perubahan hidup itu terjadi, ada perhatian banyak orang. Dia menjadi pusat perhatian. Pemuka agama, tokoh-tokoh rohani mulai mengunjunginya untuk berbicara, mengetahui tentang apa yang terjadi dengannya, siapa yang melakukannya, bagaimana caranya. Dan mereka mulai mengadakan interaksi dengan orang yang tadinya buta sejak lahir itu. Kenapa ada perhatian demikian? Karena orang ini mulai berhubungan dengan tangan pencipta langit dan bumi yang sedang berkarya di dalam dan melalui hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah peristiwa ini, lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siap. Ada 2 hal yang Yesus ingin sampaikan dari bahagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan, dan yang kedua adalah waktu Tuhan. 2 hal ini terkandung dalam pesan firman Tuhan pada ayat 4 ini, yang perlu diperhatikan untuk dikerjakan, karena penting bagi kita, berkaitan dengan kehendak Allah dan nilai hidup manusia yang perlu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pekerjaan Tuhan. Mengapa pekerjaan Tuhan itu menjadi penting? Mengapa pekerjaan Tuhan itu perlu dilakukan? Dalam bahagian firman Tuhan yang kita bacakan tadi, pada ayat 3 dan ayat 4, ada 2 kata penting atau 1 kata penting yang perlu kita perhatikan di situ. Di ayat 3 dikatakan demikian, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, kata berikut, harus dinyatakan dalam Dia. Lalu di ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kata harus itu disampaikan 2 kali, baik di ayat 3 maupun di ayat 4. Di ayat 3 itu Yesus katakan bahwa orang ini buta bukan karena dosanya, bukan pula dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Maka kata harus ini membuat kita mengerti bahwa orang ini nilai hidupnya tidak akan pernah berubah kalau pekerjaan Allah tidak dinyatakan di dalam hidupnya. Ya. Orang ini nilai hidupnya baru akan berkenan kepada Tuhan kalau pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dirinya. Dengan kata lain, pekerjaan Allah mutlak bagi diri orang ini, sehingga orang yang di mata manusia tidak bernilai, tapi ketika pekerjaan Tuhan dinyatakan, hidupnya menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Dan realitanya memang seperti itu. Ketika sesudah Yesus melakukannya, perhatian orang menjadi berbeda, karena nilai hidup orang ini pun menjadi berbeda ketika karya Yesus dinyatakan kepada pribadi orang ini. Lalu pada ayat yang keempat, Yesus sekarang mengarahkan kepada para murid bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Allah yang mengutusnya ke dalam dunia. Tanpa pekerjaannya, orang tidak akan mungkin diubahkan. Tanpa pekerjaannya, tidak mungkin manusia memiliki nilai yang berkenan kepada Tuhan. Maka pekerjaan Tuhan menjadi mutlak berhubungan dengan perubahan nilai hidup manusia di hadapan Tuhan. Tanpa karya Allah,
tanpa keterlibatan Allah, tanpa tindakan dalam hidup manusia, manusia tidak akan berubah dalam memunculkan nilai-nilai baru yang olehnya orang berkenan kepada Tuhan, dan bahkan Tuhan Allah kita dapat dipermuliakan. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Kata harus itu menunjukkan tentang mutlaknya pekerjaannya harus dikerjakan di tengah-tengah dunia. Itulah pentingnya mengapa pekerjaan harus dikerjakan, karena berkaitan dengan perubahan nilai hidup manusia di hadapan Tuhan, oleh karena karyanya dinyatakan pada hidup seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya agar pekerjaan Allah itu bisa dinyatakan dan hidup orang lain bisa berubah? Program pelayanan tidak bisa mengubah orang lain. Pekerjaan fisik tidak bisa mengubah orang lain. Yang mengubah orang untuk menjadikan hidupnya bernilai itu hanya karena Allah sendiri di dalam Kristus Yesus Tuhan mengerjakan perubahan itu dalam hidup seseorang. Dan ketika ia mengerjakan perubahan itulah nilai hidup itu akan muncul sebanding atau berkaitan dengan karya Tuhan dalam hidup pribadi orang itu. Tanpa Tuhan berkarya tidak akan ada perubahan dan tidak ada nilai hidup yang tumbuh dari orang itu yang dapat dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, dengan demikian maka mengerjakan pekerjaannya itu menjadi mutlak dan menjadi penting. Persoalannya lah, apakah yang kita lakukan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Dari mana kita tahu bahwa itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Dari mana kita mengerti bahwa yang kita kerjakan itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Orang bisa mengerti apa yang menjadi kehendak untuk dikerjakan. Paling tidak menyangkut 3 unsur penting. Yang pertama adalah orang itu punya hubungan pribadi yang harmonis dengan Tuhan. Punya hubungan atau relasi pribadi yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, mengerti kehendak Allah. Tidak mungkin ia bisa mengerti kehendak Allah kalau punya hubungan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Hanya keharmonisan hubungan dengan Tuhanlah yang memungkinkan orang itu bisa mengerti isi hati Tuhan yang perlu diterjemahkan atau dilakukan di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, orang yang taat kepada kehendak Allah. Tidak mungkin punya hubungan yang harmonis tanpa hidup yang tunduk kepada kehendak Allah. Tidak mungkin punya hubungan yang harmonis kalau tidak menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Orang-orang yang rela menaklukkan diri kepada kehendak Allah lah, orang itu tidak hanya mengerti kehendak Allah, tapi melaluinya kehendak Allah itu dinyatakan. Dan melalui kehendak Allah dinyatakan itulah dampaknya pada orang lain. Hidup orang lain dapat diubahkan. Sehingga orang mengalami karya Allah dan nilai hidup yang diharapkan Allah itu tumbuh dan timbul dari orang-orang yang di dalam hidupnya Allah berkenan berkarya. Pembacaan kita pagi ini berkaitan dengan orang yang buta sejak lahirnya. Ketika Yesus berkarya pada orang ini, terjadi tindakan-tindakan nyata pada orang ini. Terjadi perubahan-perubahan nyata pada orang ini ketika karya Yesus dinyatakan pada orang ini. Yang pertama kita lihat adalah perubahan secara jasmani, perubahan secara fisik. Perubahan secara fisik ini bisa dilihat, bisa disaksikan, ya, bisa diketahui dengan jelas apa yang Yesus kerjakan bagi orang buta ini. Dan Alkitab mengatakan, pertama Yesus meludah ke tanah, lalu ia aduk ludah dengan tanah itu menjadi satu campuran cairan. Lalu ia mengoleskan itu kepada mata orang buta itu. Lalu yang ketiga, Yesus menyuruhnya untuk pergi membasuh diri di kolam Siloam. Dan ketika ia pergi dan setelah membasuh dirinya di kolam Siloam dan ia kembali, butanya telah hilang, matanya telah jadi jelek dan ia bisa melihat. Menjadi kekaguman bagi banyak orang. Perubahan fisik yang kelihatan dan itu menarik perhatian orang banyak. Bahkan pemuka-pemuka agama yang selama dia buta tidak pernah mempedulikannya. Tapi ketika terjadi perubahan pada fisiknya,
orang-orang yang dulu tidak mempedulikan sekarang mulai memberikan perhatian. Termasuk orang Farisi datang untuk berinteraksi, bertanya bagaimana bisa terjadi, siapa yang melakukannya, bagaimana caranya, sehingga engkau bisa mengalami pemulihan semacam ini. Ini satu respon yang muncul ketika karya Tuhan dinyatakan kepadanya. Hidupnya berubah menjadi perhatian dan ia punya kesempatan untuk menyatakan siapa pribadi yang olehnya ia berubah. Ini perubahan secara fisik yang terjadi oleh karena karya Tuhan. Ketika Tuhan terlibat dalam diri seseorang, pasti ada perubahan. Pasti ada sesuatu yang muncul. Oleh karena Yesus adalah pribadi orang itu dan berkarya dengan caranya untuk membuat itu mengalami atau membuat orang itu mengalami tindakan-tindakan Tuhan. Dan tindakan Tuhan itu membawa perubahan bagi pribadi orang yang bersangkutan. Itu terjadi secara fisik. Lalu kita perhatikan tidak hanya persoalan fisik yang Tuhan ubahkan. Tapi pada orang ini pun mengalami perubahan secara rohani. Kalau membaca teks pasal 9 secara utuh tentang kasus ini. Ada 4 tahapan yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir ini dalam mengalami pemulihan secara rohani. Setelah fisiknya diubahkan dan kemudian ia mulai mengalami tahapan bagaimana perubahan-perubahan itu Tuhan buat di dalam dirinya. Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, misalnya setelah orang itu disembuhkan oleh Tuhan sehingga ia bisa melihat, kemudian orang-orang Farisi bertanya kepadanya, ya, siapakah yang menyembuhkan engkau? Lalu dalam ayat 11 itu, ya, orang yang tadinya buta itu mengatakan, orang yang disebut Yesus itulah yang menyembuhkan aku. Dia tidak mengenal siapa yang menyembuhkannya. Tapi dia tahu pribadi yang menyembuhkan itu bernama Yesus. Belum kenal apa-apa, tapi sudah mengalami karyanya dalam hidupnya. Dan itu membuat kita mengerti bahwa perubahan fisik itu tidak menjamin perubahan secara rohani. Perubahan fisik tidak menunjukkan tentang perubahan-perubahan batin yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena itulah perlu terus ada tindakan lanjutan. Bagaimana menghantar orang ini sampai kepada sasaran untuk memiliki nilai hidup yang sejati. Yang dengan itulah hidupnya menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena nilai agung itu yang ada pada Tuhan, sekarang nilai itu ada pada pribadi itu dalam proses rohani yang harus dialami dan dijalani. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-17. Ya, ketika orang Farisi bertanya lagi sama dia, menurut kamu siapakah dia menyembuhkan engkau? Dia katakan, dia seorang nabi. Orang Farisi menolaknya, tapi dia mulai dari tidak mengenal, kata orang, dia bernama Yesus itu yang menyembuhkan aku. Sekarang ia sampai pada sikap bahwa yang menyembuhkan aku itu adalah seorang nabi. Tahapan berikutnya adalah pada ayat 31. Ketika orang Farisi bertanya lagi pada kesekian kalinya. Dan ia mengatakan, tidak mungkin orang biasa yang menyembuhkan aku dengan keajaiban seperti ini. Pasti dia seorang hamba Allah. Seorang yang diurapi, seorang yang dipakai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan berkarya untuk menyembuhkan aku. Tidak mungkin orang sembarangan. Ini pengakuan yang mulai makin membawa ia kepada ada pengakuan yang agak dalam. Pasti dia seorang hamba Allah. Itu sebabnya Tuhan memakainya untuk menyembuhkan aku. Dan tahap terakhir pada ayat yang ke-35. Ia bertemu dengan Yesus. Berdialog dengan Yesus. Dan kemudian ia mengakui bahwa Yesus yang menyembuhkan itu bukan hanya seorang nabi, bukan seorang hamba Allah, tapi dialah anak manusia, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan ketika ia sampai pada tahap ini, sikapnya berubah terhadap Yesus. Hatinya berubah terhadap Yesus. Jiwanya berubah terhadap Yesus. Dikatakan di ayat 38, orang ini percaya kepada anak manusia. Orang ini percaya kepada Sang Juru Selamat. Dan oleh karena dia Juru Selamat, orang ini tidak hanya percaya, tapi ia sujud dan menyembah Tuhan. Inilah sesungguhnya proses rohani yang perlu dibangun dalam hidup seseorang. Tidak hanya sampai kepada perubahan fisik,
tetapi pekerjaan Allah yang dikerjakan dapat menuntun seseorang mengalami tindakan-tindakan Allah di dalam roh dan jiwanya untuk menghantarkan orang itu sampai kepada titik di mana dia percaya bahwa Yesus itulah juru selamat satu-satunya dan ia menerima bagi dirinya, dan kemudian ia menaklukkan dirinya kepada pribadi juru selamat itu dengan menghormatinya dalam puji dan sembah kepadanya. Itu sebabnya mengapa pekerjaan Allah perlu dikerjakan, karena lewat pekerjaan inilah Allah terlibat melalui pekerjaan itu untuk mengubah hidup orang lain, mengubah nilai hidup orang lain, mengubah harga hidup orang lain, mengubah pribadi hidup orang lain. Bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani diubahkan. Sehingga hati dan jiwanya percaya Yesuslah Tuhan Allah satu-satunya juru selamat. Dan ia menaklukkan diri menjadi pemuji dan penyembahnya di siang maupun malam dalam seumur hidup yang ia jalani. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Ini menyangkut pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah waktu Tuhan. Yesus katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Masih siang itu berbicara tentang waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di frame dalam satu bingkai yang membatasi kita, itulah ruang dan waktu. Kita berada pada kehidupan yang dibatasi ruang dan waktu. Keberadaan kita di antara ruang dan waktu, inilah yang disebut dengan kesempatan. Apabila kesempatan tidak dipergunakan dengan tepat, disinilah hidup itu menjadi sia-sia. Disinilah waktu itu menjadi sia-sia. Karena kesempatan yang disediakan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Orang yang punya relasi yang harmonis dengan Tuhan, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, dan yang rela menaklukkan diri kepada Tuhan, orang-orang inilah yang mampu menerjemahkan rencana Tuhan di dalam ruang dan waktu yang Tuhan sediakan untuk menjadi nyata supaya orang lain diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Mempergunakan waktu inilah yang disebut mempergunakan kesempatan dengan bijaksana untuk menyatakan kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi kaum dan sesama. Kesempatan ini adalah hal yang istimewa bagi kita, dan itu bagaimana dengan tindakan-tindakan nyata untuk dapat mencapai, menjangkau, dan menolong hidup orang lain lewat tindakan-tindakan nyata yang kita hadirkan berdasarkan kehendak Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 25 ayat 31-46 berbicara tentang penghakiman terakhir. Ia akan mengumpulkan manusia seperti gembala mengumpulkan domba dan kambing. Domba ia akan kumpulkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Lalu ia akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanan, "Masuklah, hai hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Oleh karena pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian." Dan beberapa hal lain yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan Allah lewat mereka selama mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Kita perhatikan di situ, pada waktu aku lapar, itu bicara tentang waktu. Kamu memberi aku makan, itu bicara tentang perbuatan. Ada waktu dan ada perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tepat pada waktunya. Timingnya tepat untuk melakukan satu perbuatan. Dan orang itu merasakan tindakan itu baginya. Saat lapar dikasih makan, betapa itu menyenangkan bagi orang itu. Karena diberikan tepat pada waktunya. Ada bagi saya, atau saya menganggapnya sebagai 3T. Pertama itu tepat waktu. T kedua, tepat kebutuhan. Dan T ketiga, tepat sasaran. Tindakan yang tepat memenuhi kebutuhan setiap orang sangat bernilai baginya ketika kita melakukan itu bagi seseorang. Kita bisa memberikan sebungkus nasi pada orang yang sedang lapar dan dia makan. Berbeda nilainya kalau kita memberikan lagi sebungkus nasi, tapi pada saat dia tidak lapar. Nilainya berbeda. Ketika dia haus,
kita memberikan segelas air, berbeda nilainya ketika kita memberikan segelas air yang sama pada saat dia tidak haus. Kita memberikan sehelai baju pada saat dia tidak punya pakaian. Betapa berartinya baju itu baginya. Apabila kita bandingkan dengan kita memberikan sehelai baju pula pada saat dia memiliki baju. Nilainya sangat berbeda. Dan karena itulah waktu Tuhan di sini berbicara tentang ketepatan kita menyentuh orang, ketepatan kita melayani orang, ketepatan kita melibatkan Tuhan dalam hidup seseorang untuk mengalami pertolongan yang diberikan melalui kita sesuai dengan kebutuhannya saat itu, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tindakan yang tepat akan membawa dampak besar bagi hidup orang itu oleh karena tindakan itu sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Maka antara waktu dan pekerjaan Tuhan, betapa perlu kepekaan kita dengan Tuhan. Sehingga pada waktu yang sama, pekerjaan yang Tuhan untuk kita kerjakan, dan orang itu akan mengalami tindakan Allah. Karena memang jiwanya sedang membutuhkan untuk diisi dan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan kita harus mengerjakannya selama kesempatan itu masih ada. Karena kesempatan inilah yang di dalamnya Tuhan mau bekerja untuk menjangkau, menolong, memberkati, dan mengubah hidup orang lain. Sehingga dengan tindakan-tindakan demikian, hidup orang lain diubahkan. Nilai orang lain dibangun. Harga orang lain dibangun untuk menjadikan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Lewat tindakan-tindakan pelayanan yang Tuhan izinkan kita kerjakan di tengah-tengah panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, akhirnya kita menyadari bagaimana supaya hidup ini menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin tanpa sentuhan tindakan Allah. Tidak mungkin tanpa sentuhan pribadi Allah. Dan dengan sentuhan dan tindakan Tuhan itulah hidup orang lain dapat diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini ialah bahwa hidup kita yang kita miliki akan bernilai bagi orang lain. Hidup yang kita miliki akan berarti bagi orang lain. Kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, lalu kita lakukan tepat seperti yang Ia mau pada waktu yang Ia izinkan bagi orang-orang yang perlu kita capai, sehingga dengan ketiga tepatan semacam ini akan membuat orang diberkati, hidupnya merasakan anugerah Tuhan, dan ia pun memuliakan Tuhan lewat hidup dan pengabdian yang Tuhan izinkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan pagi ini berbicara dengan kami semua. Berkaitan dengan membangun nilai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan melakukan yang Tuhan mau kami lakukan. Bagaimana dengan memanfaatkan waktu secara tepat dalam momentum-momentum yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan. Karena itulah kami berserah kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kami menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti atau menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, yang perlu kami wujudkan, nyatakan di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami, agar maksud Tuhan itu dikerjakan. Orang-orang yang olehnya maksud Tuhan itu dikerjakan melalui kami, ada tindakan-tindakan Tuhan yang terjadi, ada hidup yang berubah, ada hidup yang diberkati, dan mereka boleh mengalami lalu memuji memuliakan Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih, tolong kami semua masing-masing pribadi dan juga di tengah persekutuan jemaat, sehingga kami betul-betul berjalan di dalam waktu dan kehendak-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, sehingga melalui kami hidup orang lain diubahkan dan Kristus dimuliakan selalu. Terpujilah nama-Mu. Apabila kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, Tuhan kuduskan itu dan memberkati. Lalu pergunakan apa yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yesus Tuhan Allah kita,
Dialah Allah yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan bersama, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. mari sama-sama kita katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. sama-sama kita katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Engkau terlalu baik dan sangat amat baik, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Lagi katakan, tak berubah Tak kasih-Nya. berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. amin. Yesus, Kau Yesus yang ajaib, Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di minggu ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Mesbah doa, Senin jam 6 pagi. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.